Di masa pemerintahan Orde Baru, pemerintah menerapkan kebijakan-kebijakan politik untuk mencapai stabilitas politik di Indonesia. Yang pertama yaitu kebijakan luar negeri, kebijakan dalam negeri, kebijakan fusi politik, kebijakan penyeragaman ideologi Pancasila, dan yang terakhir yaitu kebijakan dui fungsi ABRI. Kebijakan yang pertama yaitu kebijakan politik luar negeri. Kebijakan ini condong ke blok komunis atau sering disebut blok timur. Kebijakan ini menyimpang dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, pemerintah Orde Baru membuat kebijakan politik luar negeri bebas aktif. Artinya, Indonesia tidak condong ke blok timur maupun blok barat. Untuk menerapkan kebijakan politik luar negeri yang bebas aktif, Indonesia melakukan 3 upaya, diantaranya yang pertama yaitu mengakhiri konfrontasi dengan Malaysia, yang kedua kembali menjadi anggota PBB, dan yang terakhir yaitu mempraksai pembentukan ASEAN. Yang kedua yaitu kebijakan-kebijakan politik dalam negeri, diantaranya adalah melaksanakan pemilu. Pemilu pada masa pemerintahan Orde Baru dilaksanakan pada tahun 1971 yang diikuti oleh 9 partai, diantaranya adalah NU, Parmusi, PSII, Perti, PNI, Parkindo, Partai Katolik, Partai Murba, IPKI, dan satu organisasi Golkar. Yang kedua yaitu kebijakan fusi partai atau penyederhanaan partai politik. Pada tahun 1973 yang semula multipartai menjadi dui partai dan satu organisasi masuk. Pemilu tahun 1977 hanya diikuti oleh 2 partai, diantaranya adalah yang pertama yaitu PPP, Partai Persatuan Pembangunan atau PUSI Partai Islam, yang kedua yaitu PDI, Partai Demokrasi Indonesia atau PUSI Nasionalis dan Non-Islam. Yang ketiga yaitu di masa pemerintahan Orde Baru mengeluarkan gagasan penyeragaman ideologi Pancasila yang dikukuhkan pada Kongres Nasional Pramuka pada tanggal 12 Agustus 1976 berupa pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila atau yang sering dikenal sebagai P4. Pada tanggal 21 Maret 1978, P4 disahkan menjadi TAP MPR nomor 11 tahun 1978. P4 kemudian mulai disosialisasikan di berbagai organisasi mulai dari sosial, politik, dan masyarakat. Melalui penataran P4 yang dikoordinasikan oleh Badan Pembina Pendidikan Pelaksana P4 atau yang disingkat sebagai BP7. Setelah P4 disosialisasikan, maka seluruh organisasi sosial politik harus menerima bahwa Pancasila sebagai asas tunggal. Yang terakhir yaitu kebijakan dui fungsi ABRI. Anggota ABRI berperan dalam bidang militer, sosial, dan politik. Upaya pemerintahan Orde Baru dengan memasukkan ABRI sebagai anggota parlemen dan dibentuknya praksi ABRI di parlemen. Selain menjadi anggota DPR MPR, anggota ABRI pada masa Orde Baru banyak yang menjadi pejabat sipil. Hal ini menunjukkan adanya dominasi militer dalam kehidupan sosial dan politik. Kedua yaitu rehabilitasi ekonomi. Atas gagasan staf pribadi Presiden Soeharto dan para pakar ekonomi Universitas Indonesia, di antaranya menanggulangi masalah utang piutang, melakukan kerjasama dengan IMF, menetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing atau PMA, dan menetapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang penanaman modal dalam negeri atau PMDN, di mana pemerintah memberikan kebebasan pajak kepada investor dalam negeri yang memenuhi syarat kelayakan proyek. Oleh karena itu, kita mengetahui bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah Orde Baru itu ditujukan agar terciptanya stabilitas politik dan ekonomi di Indonesia. Ini menjadi dasar bagi kebijakan pembangunan, di antaranya pemerintah Orde Baru melaksanakan pembangunan di berbagai bidang. Dan pemerintah berpedoman pada trilogi pembangunan. Trilogi pembangunan yaitu yang pertama, pemerataan pembangunan.
dan hasilnya yang menuju pada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, pertumbuhan perekonomian yang tinggi. Dan yang ketiga yaitu stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Program Pembangunan Nasional Orde Baru diatur dalam garis-garis besar haluan negara atau yang sering disebut GBHN. Dalam GBHN dijabarkan dalam Rencana Pembangunan 5 Tahun atau Repelita yang meliputi pertanian, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sosial.